Halo sahabat semua, kenapa sih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 ini terkesan banyak sekali yang menyerang dan seolah-olah tidak menghendaki kalau pasangan nomor urut 2 yaitu Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran Raka Buming Raka ini menjadi presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode tahun 2024 sampai 2029. Nah, agar paham, simak video ini sampai selesai ya, sambil ngopi juga boleh, tahan emosi. Nah, ini hanya pendapat saya. Oke, dilanjut. Jadi, sahabat, kita semua di sekolah pernah belajar sejarah. Nah, Indonesia ini pernah dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun. Nah, untuk selanjutnya Jepang juga pernah menjajah kita selama kurang lebih 3,5 tahun. Nah, tujuan penjajah pada waktu itu salah satunya yaitu merampas hasil-hasil bumi yang ada di Indonesia ya. Jadi hasil bumi berupa rempah-rempah dan lain sebagainya ini dibawa mereka ke negara mereka. Nah, secara de facto memang Indonesia sudah merdeka sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tapi hingga saat ini Indonesia sepertinya ya masih terjajah oleh bangsa lain. Indonesia masih belum bisa secara leluasa untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa kita. Nah, sebagai contoh yaitu nikel. Nah, apa itu nikel? Ini penjelasannya. Nikel yang bersifat keras namun bisa dibentuk ini merupakan bahan utama baterai kendaraan listrik. Ini artinya, nikel juga berperan besar bagi keberlangsungan lingkungan. Dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar bensin dengan emisi karbon tinggi, mobil listrik merupakan kendaraan yang bebas emisi karbon saat dapat berakselerasi lebih cepat. Nah, dengan memiliki cadangan nikel yang besar, Indonesia pun bisa mengambil peran strategis dalam perkembangan kendaraan listrik di masa depan. Selain menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik, bahan nikel juga dapat ditemui di kehidupan sehari-hari loh. Nikel selama ini memang menjadi bahan baku pembuatan baja. Bukan hanya itu saja, nikel juga berfungsi sebagai bahan pembuatan perangkat elektronik seperti televisi, setrika, kompor listrik, penanak nasi, ponsel, radio, hingga laptop. Bahkan nikel juga berperan penting dalam ketahanan negara, yang tak lain bisa digunakan sebagai bahan baku peralatan militer. Selama ini Indonesia diharuskan kirim atau ekspor nikel ke luar negeri ya. Di era Presiden Jokowi, Indonesia coba menerapkan hilirisasi. Nah, dimulai dari nikel. Nah, apa itu hilirisasi? Ya, hilirisasi adalah suatu proses ya mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, sederhananya seperti ini ya. Misalkan kita sebagai petani padi, selama ini kita mengirim gabah ya ke pabrik atau ke pihak lain. Nah, pabrik atau pihak lain nantinya akan memproduksi gabah yang kita kirim menjadi beras atau mungkin menjadi tepung atau menjadikannya kue. Nah, hasil produksi itu dikirim lagi ke kita ya, kita beli. Nah, selanjutnya kita menikmati ya hasil produksi itu ya yang sudah diproduksi oleh pihak lain. Nah, selanjutnya kita ingin ya
hasil panen kita ya berupa gabah tadi ya, ini ingin kita produksi sendiri ya, menjadi beras atau juga menjadi tepung atau mungkin menjadi kue, dan selanjutnya barulah hasil jadi itu kita kirim ke mereka. Nah, di sini pabrik atau pihak lain tersebut ini marah ke kita karena mereka merasa dirugikan karena dari keuntungan ya, seandainya mereka memproses ya gabah itu menjadi barang jadi ya, mereka dirugikan terus marah ke kita. Nah, saat ini ya hanya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 yang secara tegas akan melanjutkan program dari Presiden Jokowi, salah satunya tentang hilirisasi. Nah, ini yang membuat negara luar yang biasanya atau selama ini menerima kiriman nikel dari kita ini marah ya, marah sehingga apa? Mereka menggunakan segala macam cara ya, mereka mengadu domba kita, apalagi kesempatan sekarang pemilu ya, mereka akan berusaha menggagalkan ya pasangan nomor urut 2 ini, Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran, supaya nggak jadi presiden dan wakil presiden ya. Kenapa? Karena dengan begitu mereka ingin supaya proses hilirisasi ini bisa berhenti ya, kembali kita mengirim barang mentah ke luar negeri. Nah, untuk itu ya, bagi sahabat semua yang ingin Indonesia ini supaya bisa berkembang dan menjadi negara maju ya, mari sama-sama kita dukung program hilirisasi. Yang pertama mungkin dari nikel, untuk selanjutnya barang-barang yang lain, bukan hanya kirim ke luar negeri itu berupa barang mentah, tapi kita produksi sendiri di dalam negeri. Dengan begitu akan banyak nantinya menciptakan lapangan pekerjaan dan juga otomatis nilai jualnya kalau kita jual ke luar negeri itu dalam posisi barang jadi ini akan bertambah. Nah, sekali lagi bagi kalian semua yang ingin kemajuan Indonesia, pilihlah nomor 2 Prabowo Gibran. Gemoy.